Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang terhormat kepala sekolah, Bapak dan Ibu Majelis Presiden 33 Tanah Baru, yang terhormat Ibu CGP Angkatan 10 di SDN 33 Tanah Baru, Maidu Sefni. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan yang berbahagia ini. Salawat beserta salam tak bosan-bosan yang kita kirimkan kepada arwah pucuk pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini, kita dengarkan dulu arahan dari kepala sekolah tentang penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maidu Sefni. Kepada Bapak, kita minta arahan. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membaca alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita berikan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam. Tapi kepada Allah mungkin masyarakat dunia jadi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kembali sesuai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terutama Ibu Maidu Sefni SPDI CGP Angkatan 10 di SD 33 Tanah Baru, seterusnya Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Baiklah, di sini kami berbicara sepatah dua kata tentang budaya positif yang sebentar lagi akan dipaparkan oleh Ibu CGP kita, yaitu Ibu Maidu Sefni SPDI. Di sini yang perlu kita pahami, setelah kita membaca dan mendengar panduan-panduan tentang budaya positif ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan yang harus kita implementasikan di dalam kita melaksanakan tugas atau melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Di sini kalau kita lihat budaya positif, ini merupakan barang baru stok lama, karena dari dulu semenjak dikumandangkan atau dipaparkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara tentang kebudayaan ini, budaya positif ini sudah kita laksanakan, namun ada pembaruan-pembaruan yang notabene-nya adalah yang melukai kira-kira hak dari anak. Jadi budaya positif, kalau kita lihat berbicara masalah budaya positif, berarti kebiasaan-kebiasaan yang kita pernah kita laksanakan di waktu kita melaksanakan PBM yang merupakan yang bagusnya sehingga ada perubahan terhadap anak. Jadi di sini yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kira-kira tindakan-tindakan atau punishment yang kita berikan kepada anak yang kira-kira tidak melukai isi anak. Jadi kita ubah sekarang mindset kita. Jadi kita cari
silanya boleh dikatakan sanksi atau punishment yang kita berikan kepada anak yang melanggar beberapa kegiatan yang punishment atau sanksi itu mengedukasi terhadap anak kita. Kemudian cocok dan sesuai dengan bidang-bidang yang dilanggar oleh anak tersebut. Kira-kira itulah sebagai kunci dari budaya positif ini yang harus kita terapkan di dalam PBN kita nanti. Mudah-mudahan dengan budaya positif ini nanti setelah kita mendengar paparan dari Ibu CGP kita, maka apa yang diharapkan oleh anak didik kita bisa tersalur hendaknya. Itu saja, mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti kita berhasil memaparkan ini atau mendengarkan ini, dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan kepada kita bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara kita selanjutnya, marilah kita dengarkan paparan budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10, Ibu Medur Serni SPDI. Pada Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita telah diberikan kesehatan oleh Allah untuk dapat berkumpul di ruangan ini. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan hadir di ruangan ini untuk mendengarkan pemaparan pengalaman budaya positif. Yang berikutnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan pengarahan tentang budaya positif kepada kita semuanya. Betul kata Bapak yang Bapak sampaikan tadi bahwa selama ini sudah kita laksanakan sebetulnya, cuman mungkin penambahan penguatan mungkin itu. Sebetulnya mulai kita mengajar kemarin budaya-budaya positif itu sudah kita lakukan di kelas maupun di luar kelas. Mungkin untuk lebih memahaminya, kita akan mencoba belajar memaparkan tentang budaya positif yang nantinya dapat kita terapkan di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat judul kira-kira yang budaya positif itu apa? Budaya, berarti betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, itu kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Contohnya seperti bersalaman sebelum masuk ke dalam lokal, berdoa sebelum memasuki lokal, itu termasuk budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Jadi kita tinggal lagi menambah, menguatkan, melanjutkan apa hal-hal baik yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Jadi itu kira-kira yang budaya positif itu. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, jadi ada nanti rangkaian yang akan kita lakukan. Nah, jadi di konsep inti budaya positif itu ada 8 item nanti yang akan kita paparkan di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Berikutnya posisi kontrol guru. Berikutnya keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Jadi konsep inti budaya positif ini, jadi untuk mencapai budaya positif ini nanti, ini adalah hal-hal yang harus kita, langkah-langkah yang harus kita ikuti. Jadi akan kita bahas ini satu persatu nanti. Mulai dari perubahan paradigma belajar. Nah, di sini akan kita lihat perubahan paradigma belajar. Jadi yang ada dua judul di sini. Yang di sebelah kiri pembelajaran berpusat pada guru. Yang di sebelah kanannya pembelajaran berpusat pada murid. Nah, jadi mungkin selama ini kita, termasuk saya sendiri, terbiasa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kita segala-galanya sumber dari pembelajaran. Mulai kita masuk biasanya kita yang langsung memberikan materi kepada anak. Nah, itu kira-kira yang pembelajaran berpusat pada guru. Jadi pembelajaran yang menempatkan siswa hanya sebagai objek ya dalam belajar, dan kegiatan belajar guru bersifat sebagai orang yang serba tahu. Jadi ibu guru yang sumber segala ilmu. Jadi ini yang biasanya yang kita harapkan, termasuk itu saya sendiri. Jadi melalui pembelajaran di kurikulum merdeka ini, jadi kita sudah banyak tahu, sudah boleh berangsur-angsur merubah kepada yang di sebelah kanan, pembelajaran berpusat kepada anak. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu tidak hanya lagi didapatkan dari kita. Kita gali potensi yang ada pada anak. Nah, jadi proses pembelajaran itu didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar. Jadi yang diminta itu sekarang anak yang aktif lagi, bukan kita. Kita hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi anak-anak kita. Bukan berarti kita tidak menguasai, kita berikan, kita kasih buku, buka halaman sekian, bukan berarti seperti itu. Ketika anak kita berikan tugas, kita tuntun, kita sebagai fasilitatornya. Gimana nanti yang kurang jelasnya kita jelaskan di situ. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi kita berangsur-angsur mengarah ke arah yang sebelah kanan. Nah, jadi kita, tapi saya yakin dan percaya semua kita sudah berangsur-angsur menerapkan ini untuk meninggalkan hal yang di sebelah kiri. Biasanya kita Bapak Ibu metode itu metode ceramah kan. Ayo langsung masuk kita yang menjelaskan pembelajaran tanpa kita meminta pengetahuan awal dari anak kita terlebih dahulu. Jadi itu yang perubahan paradigma belajar. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, jadi ini kata kuncinya berdiferensiasi. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengarkan apa kata berdiferensiasi. Ada Bapak Ibu yang sudah tahu apa itu berdiferensiasi, pembelajarannya bagaimana? Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Menurut sebanyak pengetahuan yang saya ketahui, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kita lakukan itu berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak kita. Dengan arti kata, anak-anak kita itu tidak semuanya memiliki kemampuan dan tingkat kecerdasan yang sama. Jadi pembelajaran yang kita lakukan kita sesuaikan dengan kemampuan dan minat yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang disiplin positif itu adalah cara menerapkan kedisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Jadi yang disiplin Bapak Ibu semuanya, berarti anak-anak
contoh dari disiplin positif yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, guru dan staf sekolah memberikan contoh dengan menunjukkan sikap positif saat berinteraksi dengan siswa ataupun sesama guru. Jadi memang Bapak Ibu semuanya diminta kita sebagai teladan bagi anak-anak kita. Jadi kita warga sekolah, kalau kita meminta anak-anak kita memilih sampah, tentu kita juga harus ikut. Jadi kita adalah teladan mereka. Jadi kita ikut andil besar di sini. Yang berikutnya adalah membuat aturan yang jelas dan konsisten di kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah. Kemudian dipastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara adil. Jadi kita di sekolah atau di kelas, mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakannya, membuat kesepakatan kelas dengan anak. Nanti akan ada penjabarannya lebih lanjut. Ya. Yang berikutnya, memberikan bimbingan positif pada siswa daripada memberikan hukuman. Nah, jadi kita diminta di sini untuk membimbing siswa. Nah, daripada kita memberikan hukuman. Bimbingan tersebut dengan membantu siswa dalam memahami dampak dari perilaku yang diperbuat dan memberikan cara untuk mengubahnya. Nah, jadi kita sebagai guru mungkin lebih banyak diminta untuk membimbing, menuntun peserta didik kita. Nah, jadi selanjutnya adalah memberikan tanggung jawab pada siswa dalam pengelolaan kelas ataupun berbagi proyek tertentu. Hal ini berfungsi untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab setiap siswa. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah kira-kira contoh bagaimana bisa kita menerapkan disiplin positif itu. Jadi selanjutnya yang akan kita bahas adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi kira-kira di antara kotak yang 3 inilah kira-kira apa yang bisa diterapkan oleh anak-anak kita. Yang pertama ini yang dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, seperti apa yang kita nyanyikan tadi. Kemudian ini sikap murid, ada toleransi, rasa hormat, integritas. Mungkin hal-hal seperti ini sudah kita terapkan kepada anak-anak kita, mungkin penekanannya aja lagi. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Dari nilai-nilai kebajikan inilah kita membuat keyakinan kelas, ya, untuk dapat anak-anak kita terapkan baik di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, ini standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat menyeimbangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif. Positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, jadi ini seperti apa yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu. Jadi kita warga sekolah harus bekerja sama, berkolaborasi. Ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang guru, tidak bisa hanya dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah saja, seluruh warga sekolah termasuk jaga sekolah. Jadi kita sama-sama supaya budaya positif itu sudah mendarah daging pada peserta didik kita. Jadi butuh proses.
Kenapa mereka tidak bersemangat dalam pembelajaran? Berarti mereka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, makanya dia lesu dalam belajar. Nah, jadi itu. Selanjutnya yang kedua, ini mohon maaf kegantiannya Bapak Ibu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Nah, jadi tidak anak didik kita saja yang membutuhkan ini. Kita guru juga membutuhkan ini, kasih sayang. Kalau seandainya kita di sekolah sudah nyaman dengan guru-guru kita di sekolah, pasti kita bersemangat untuk hadir ke sekolah. Yes. Ya, yes, bertemu lagi dengan teman-teman, bapak agama dengan bapak kepala sekolah. Nah, jadi kita butuh itu semua. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau kita berikan itu kepada mereka, mereka yes bertemu lagi dengan ibu wali kelas kita di sekolah. Jadi siapapun itu manusianya pasti yang membutuhkan kasih sayang. Nah, tidak hanya kita, hewan pun membutuhkan itu. Tumbuhan pun membutuhkannya. Ya, kucing. Kalau sering kucing kita tendang, pasti dia tidak akan mau lagi mendekati kita. Ya nak, apalagi kita manusia. Nah, jadi kita butuh itu. Kalau ini sudah terpenuhi yang kasih sayang ini, insya Allah anak-anak kita akan bertahan untuk mengikuti pembelajaran dengan kita di sekolah. Akan merasa nyaman. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Nah, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, dihargai. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi, diakui dan dihormati. Jadi di kebutuhan ini peserta didik itu ingin diakui, ingin dihargai. Ya, jadi contoh anak kelas 1. Nah, jadi ibu ada bikin pesawat ibu, nah, mungkin kita terkadang tidak memperhatikannya. Bawa pesawat itu ke situ, ibu lagi sibuk. Mungkin itu salah satu membuat anak-anak kita kecewa. Jadi dia pengen diperhatikan. Oh iya, bagus pesawatnya. Mudah-mudahan anak-anak ibu nanti bisa membuat pesawat. Ya, jadi butuh kontrol aja lagi dari kita. Ya, jadi itu. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Apapun itu manusianya pasti yang membutuhkan kasih sayang. Nah, tidak hanya kita, hewan pun membutuhkan itu. Tumbuhan pun membutuhkannya. Ya, kucing. Kalau sering kucing kita tendang, pasti dia tidak akan mau lagi mendekati kita. Ya nak, apalagi kita manusia. Nah, jadi kita butuh itu. Kalau ini sudah terpenuhi yang kasih sayang ini, insya Allah anak-anak kita akan bertahan untuk mengikuti pembelajaran dengan kita di sekolah. Akan merasa nyaman. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Nah, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, dihargai. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi, diakui dan dihormati. Jadi di kebutuhan ini peserta didik itu ingin diakui, ingin dihargai. Ya, jadi contoh anak kelas 1. Nah, jadi ibu ada bikin pesawat ibu, nah, mungkin kita terkadang tidak memperhatikannya. Bawa pesawat itu ke situ, ibu lagi sibuk. Mungkin itu salah satu membuat anak-anak kita kecewa. Jadi dia pengen diperhatikan. Oh iya, bagus pesawatnya. Mudah-mudahan anak-anak ibu nanti bisa membuat pesawat. Ya, jadi
berjalan. Nah, jadi dari metode pembelajaran yang kita rancang tadilah anak-anak kita ini bisa terwujud. Nah, jadi tidak hanya duduk manis, tetapi juga ada nanti diselingi dengan mereka berjalan. Bukan berjalan tidak terarah, tetapi dengan sambil mereka bekerja dan belajar. Yang kelima yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini semua kita ingin merasa senang, merasa bahagia, merasa gembira. Bukan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan suka mengemaskan. Nah, jadi anak-anak suka bapak ibu gurunya yang humoris, yang suka ketawa, bukan yang ketawa-ketawa sendiri. Kayak kelas 1 ya, jadi yang suka yang humoris, bukan suka yang hanya yang duduk manis. Nah, ya seperti itu. Jadi anak-anak kita butuh itu, merasa senang ini, termasuk kita juga. Selanjutnya, ini materi selanjutnya itu 5 posisi kontrol. Nah, dari kelima ini, kira-kira Bapak Ibu yang sering kita lakukan juga yang mana? Mungkin yang ini juga ya. Posisi penghukum. Ini sebagai teman, posisi teman. Ini pembuat merasa bersalah, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nanti kelima ini akan kita bahas pula satu persatu. Yang posisi penghukum itu seperti apa? Sampai nanti posisi manajer. Ini yang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan
adalah butuh pembiasaan, yaitu budaya positif tadi. Jadi apakah kamu meyakininya? Nah, ini kira-kira kata-kata yang kita ucapkan. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Misalnya anak-anak berbuat salah. Nah, apa kira-kira apa dampaknya? Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, biar mereka sendiri yang memberikan solusinya. Apa dampaknya bagi Anda? Ya, apa yang harus dilakukan seharusnya? Baru kita nanti memberikan penguatannya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah membuat keyakinan jelas. Mengapa keyakinan jelas? Mengapa tidak peraturan? Apa kira-kiranya bedanya Bapak Ibu antara peraturan dengan keyakinan jelas? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan kita coba menjawab. Menurut pendapat saya, keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan siswa. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru itu sendiri. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih Ibu. Betul Ibu. Jadi keyakinan kelas ini harus kita libatkan siswa, harus kita sepakati dengan siswa. Apa saja hal-hal yang akan kita terapkan di kelas itu menurut nilai-nilai kebaikan yang kita tampilkan tadi, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang peraturan ini tidak melibatkan anak. Ini menggunakan kata-kata yang negatif. Ya, misalnya tidak boleh datang terlambat. Tetapi kalau untuk keyakinan kelas ini kita sudah menggunakan kalimat positif. Contoh, datang tepat waktu, membuang sampah kepada tempatnya. Nah, jadi penggunaan kalimatnya pun menggunakan kalimat yang positif. Itu untuk pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas disusun dan dikembangkan bersama antara guru dan murid. Nah, jadi kita melibatkan murid di sini. Keyakinan kelas yang disusun sebaiknya mudah dipahami. Nah, jadi yang penting tidak usah terlalu panjang-panjang, yang penting bisa dilaksanakan oleh siswa. Nah, ya. Kemudian menggunakan kalimat positif. Nah, itu yang tadi. Contohnya kita ingin anak-anak kita datang tepat waktu. Nah, jadi bunyi kalimatnya harus yang positif juga. Datang tepat waktu, tidak menggunakan kata misalnya tidak boleh datang terlambat. Tuh, kita buang itu lagi. Nah, ini pembahasan selanjutnya adalah segi 3 restitusi. Nah, segi 3 restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya untuk menyelesaikan suatu kasus pada anak-anak kita, sebaiknya kita sangat dianjurkan menggunakan segi 3 restitusi. Akan kita lihat satu persatu. Nah, ini yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat yang menstabilkan identitas. Nah, ini berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi ini Bapak Ibu menstabilkan identitas. Kira-kira ini yang kita ucapkan. Ini contoh kira-kira. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi. Apa solusinya? Nah, ini kira-kira ya Bapak Ibu cara penyelesaiannya. Nanti untuk pembahasan selanjutnya kita bahas. Kemudian validasi tindakan yang setelah Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya positif pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan
baru bertengkar dengan Zikron. Iya Bu, saya kesal Bu. Kenapa Delon kesal? Zikron terus mencontek pekerjaan saya Bu, jadi saya kesal Bu. Oh, wajar Delon kesal. Kalau ibu di posisi Delon, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Jadi, apa yang Delon lakukan tadi terhadap Zikron? Saya marah-marah Bu, dan tanpa sadar saya mendorong Delonnya Bu. Iya, pasti kamu ada alasan melakukan itu kan Delon? Iya Bu, saya sudah susah payah mengerjakan soalnya Bu, sedangkan Zikron enak-enakan saja mencontek Bu. Wajar Delon merasa marah karena pekerjaan Delon dicontek oleh Zikron. Ibu menghargai tindakan Delon. Jadi tindakan Delon itu tidak berbuat buruk dari seperti memukul. Jadi sekarang ayo kita pikirkan tindakan Delon apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum Bu. Jadi baik, kalau menurut Delon itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang sudah Delon lakukan? Saling menghormati antar teman Bu. Ya, apakah Delon bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu. Iya. Apa yang harus Delon lakukan? Selalu bersabar dan menahan amarah. Kalau teman yang mencontek, saya akan lapor kepada ibu Bu. Bagus, tepat sekali. Ya, terima kasih. Sekarang Delon ke lokal ya. Fatia lagi ngerjain apa Fatia? Tahu nggak Fatia kalau PR di mana dikerjakan? Di rumah Bu. Nah, kenapa kalau Fatia tidak mengerjakan PR-nya di rumah? Karena tidak sempat Bu. Tahu nggak Fatia? Fatia sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Tahu Bu. Nah, kesepakatan kelas mana yang Fatia langgar? Kesepakatan kelas tanggung jawab Bu. Iya, jadi Fatia sudah tahu ya. Fatia sudah melanggar kesepakatan kelas kita yaitu tentang tanggung jawab. Mau nggak Fatia memperbaiki masalah ini untuk kedepannya? Mau Bu. Mau. Apa yang harus Fatia lakukan untuk selanjutnya? Akan mengerjakan PR di rumah sesuai apa yang diperlukan. Baik, pintar, tepat sekali. Tetap semangat ya. Lain kali Fatia mengerjakan PR-nya di rumah ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasniwita SPD, guru SDN 33 Kandang Baru. Kami telah menerima paparan tentang budaya positif yang dipaparkan oleh CGP Angkatan 10, Ibu Maidur Sefni SPDI. Beliau memaparkan bagaimana membentuk budaya positif di sekolah. Semoga apa yang dipaparkan tersebut dapat kami terapkan ke depannya. Oleh karena itu, kami segenap guru SDN 33 Kandang Baru mengucapkan ribuan terima kasih atas paparan yang telah beliau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.